Aduh, gawat. Kamu udah salah alamat, sekarang jadi bikin ibunya panik kan? Kalau mau bertamu kabarin dulu dong. Ibarat tamu tadi undang, kamu nongol dari tempat yang gak diduga-duga tahu. Bikin orang jantungan aja. Otan jadi ingat, kamu sempat menghebohkan dunia maya dengan foto lagi manjat pagar. Ya ampun, sampai dibuatin meme lucu-lucu deh. Maaf pemirsa, Otan tadi intermezzo sedikit biar gak ikutan panik. Om Editor, balik lagi ke kejadian tadi yuk. Jadi kalau ada kejadian kayak begini, gak perlu panik ya. Otan kasih sedikit tipsnya ya, agar ibu-ibu di rumah juga bisa mengatasi masalah ini sendiri. Otan yakin, the power of a mama pasti bisa mengatasi masalah tamu tadi undang kayak begini. Yang pertama, cari alat yang bisa untuk mengusir sekaligus sambil menjaga jarak aman. Yap, apalagi kalau bukan sapu atau sikat. Yang penting gagangnya panjang. Ciat, wait. Memang dasar the power of mama ya. Biasanya kalau si hewan merasa ada pergerakan yang jadi ancaman, dia akan putar balik untuk kabur melalui jalur dia masuk. Tapi untuk kasus ini, si biawak malah kelihatan diam aja tuh. Itu bukannya senjata pamungkasnya kurang mempan ya teman. Jadi biawak juga punya insting untuk berpura-pura mati ketika ada ancaman. Nah, kita bisa coba pakai cara kedua. Coba siram biawaknya dengan air yang lebih dingin dari suhu air biasanya. Biawak adalah hewan berdarah dingin yang perlu kehangatan untuk tetap hidup. Jadi ketika disiram air kulkas yang dingin akan membuat dia segera pergi keluar ruangan untuk mencari sumber panas. Tapi kalau dilihat-lihat, ini kayaknya kamu yang betah. Apa emang jalur kamu masuk tadi susah buat keluar sob? Kamu gak mau pulang-pulang juga? Kalau begitu ya harus pakai cara ala profesional nih. Cara ketiga, kita bisa manfaatkan tali dan gagang sapu atau sikat yang tadi. Ikat tali pada ujung lubang gagang sikat atau sapu seperti ini. Terus buat simpul sederhana. Dengan cara ini, kita bisa menangkap si biawak tanpa perlu memegangnya dengan tangan kosong. Tada! Simpel kan? Coba sekarang buktikan, apakah segampang itu menangkap biawak dengan simbol tali ini? Wits! Sat! Berhasil! Bingung biawaknya mau dikemanakan? Lepaskan biawaknya di alam terbuka, lahan yang luas, dan yang paling penting, jaraknya cukup jauh dari pemukiman warga ya, supaya biawak nggak bisa balik lagi. Oke, dadah Sobat Otan. Wih, Otan salut sama ibu satu ini. Otan sebut ibunya kuat dan pemberani. Karmax. Tapi saran Otan tadi hanya boleh dilakukan kalau sudah diperhitungkan dengan cermat dan sudah mengukur kemampuan diri sendiri ya. Kalau tidak berani atau tidak sanggup, tenang. Dalam keadaan darurat, kita bisa telepon saja 113. Alias minta tolong sama paman petugas damkar. Maka para petugas pemadam kebakaran akan siap, sigap, dan cepat menanggapi masalah darurat. Permisi, mobil damkar mau lewat. Misi. Maaf, kasih jalan ya kakak-kakak semua. Oke, tim Animal Rescue Damkar sudah sampai di lokasi. Nampaknya paman damkar sedang melakukan pengecekan awal supaya petugas bisa tahu posisi hewan dan jarak aman. Meskipun sudah dibekali ilmu dan peralatan canggih, yang harus diutamakan tetap keselamatan. Hati-hati ya paman damkar, pelan-pelan tapi pasti. Jangan sampai diserang atau biawaknya kabur. Biawaknya langsung tertangkap tanpa ada perlawanan.
Mungkin sobat otan ini mengalami dehidrasi karena berada dalam waktu cukup lama di atas sana. Makanya dia udah gak lincah lagi saat mau ditangkap. Saat musim hujan seperti ini, permasalahan biawak masuk pemukiman warga seperti kerap terjadi. Ada alasannya teman. Pertama, mereka memiliki insting berburu yang tajam. Aroma dari sisa makanan di dapur atau tikus yang bermukim di sekitar perumahan dapat memancing biawak datang. Postur tubuh biawak yang memanjang jadi bisa muat masuk jalur saluran air di perumahan. Dia juga punya penglihatan yang baik meski berburu dalam gelap. Sebagai perlindungan diri, biasanya biawak senang bersembunyi di tempat-tempat yang gelap dan lembab, seperti lubang saluran air atau parit. Selain lubang, bisa juga di semak-semak. Otan punya cara pencegahan yang mudah supaya biawak tidak masuk rumah lagi nih. Pertama, jaga kebersihan pekarangan sekitar rumah. Bersihkan ranting, daun, batang pohon di sekitar rumah. Ayo, semangat ibu-ibu! Semak-semak atau batang kayu bisa jadi tempat persembunyian biawak. Pekarangan yang berantakan bisa mengundang reptil lapar ini datang untuk berburu mangsa di sekitar rumah. Selain jaga kebersihan, tutup lubang atau celah di sekitar rumah. Misalnya, tutup lubang aliran air dengan kawat jaring seperti ini. Ikat yang kuat ya, supaya nggak mudah dijebol. Ngomong-ngomong, si biawak tadi habis dilepas apa kabarnya ya? Nah, itu dia. Dari gerak-gerikmu sepertinya kamu lagi mengincar sesuatu. Kamu mau cari apa lagi, Sob? Waduh, tuh kan. Si biawak lapar ini sepertinya mengincar anak ayam itu. Tadi sudah ganggu masuk ke rumah warga. Sekarang masih mau gangguin ayam-ayam ini. Jangan ya, jangan. Mereka masih kecil-kecil. Masa depannya masih panjang. Eits, udah berani-berani mendekat kamu ya. Jangan. Otan peringatin, jangan. Nah kan, apa Otan bilang? Induk ayam langsung siap menghadang. Wah, induk ayam memang memiliki insting untuk melindungi anaknya ketika ada ancaman. Dia nggak akan tinggal diam kalau kamu macam-macam sama anak-anaknya, Sob. The power of ama-ama. Memang nggak ada duanya deh. Udah. Mending kamu balik ke tempat asalmu ya. Aduh, nasib. Di alam, biawak memiliki insting berburu yang luar biasa canggih. Dia mampu mendeteksi mangsa dimanapun posisinya berada. Tunggu. Sepertinya dia sedang fokus mengincar sesuatu deh. Walah, dia mengincar anak burung itu. Maaf ya sobat kecil, Otan gak bisa berbuat apa-apa. Begitulah hukum alam teman, siapapun bisa menjadi mangsa agar yang lain bisa bertahan hidup. Buat banyak orang, biawak memang binatang menakutkan, apalagi kalau masuk sembarangan ke rumah kita. Tapi rupanya ada yang sayang dan memeliharanya sebagai peliharaan loh. Kenalkan teman, sobat Otan ini namanya Pengki. Dia hewan kesayangannya Kak Ebot. Si Pengki ini dirawat dari kecil sampai sekarang usianya sudah 6 tahun. Warga di sekitar rumah Kak Ebot sudah hafal banget dengan kebiasaan si Pengki.
Siang bolong begini, waktunya si Pengki berjemur atau istilahnya basking. Berjemur sangat dibutuhkan oleh biawak untuk menghangatkan suhu tubuhnya. Berjemur boleh aja Pengki, tapi jangan di tengah jalan gini dong. Banyak kendaraan lalu lalang tuh. Cie, udah kayak artis aja, diajak selfie segala. 1, 2. Artisnya kan Otan, kenapa kamu yang diajak foto bareng? Oh ya teman, sobat Otan ini adalah jenis Salvator Borneo. Seperti namanya, ia asli dari Kalimantan loh. Kalian pasti heran deh, kok bisa ya biawak jadi hewan kesayangan? Apa nggak bahaya? Tenang dulu teman, meskipun tampangnya garang, kalau diperlakukan dengan benar, biawak sebenarnya baik hati dan bisa jadi kalem kok. Kayak Otan gitu. Ayo Pengki, waktunya jalan-jalan. Kamu yang tenang ya, biar motornya nggak oleng. Si Pengki ini beratnya 35 kg loh. Sama dengan berat badan ideal anak laki-laki umur 11 tahun. Wih, pegal juga ya gendongnya. Gimana Pengki? Asik kan jalan-jalan keliling kota? Otot segemoy ini, gak ada gelambirnya sama sekali. Keren banget. Ya begini deh teman, kalau sering olahraga dan jaga pola makan, kayak kakak atlet canggih ini. Ngomong-ngomong, udah gulung kaos begini, Kak Canggih mau angkat beban apa sih? Kayaknya bakal berat bingit nih. Jia! Otan sampai gak habis pikir, udah siap-siap begitu, yang diangkat cuman Aldabra mungil. Kalau ukurannya segitu sih kentang banget, alias kena tanggung kalau kata anak sekarang. Coba yang lebih berat dong, mumpung lagi ada di gudangnya kura-kura nih. Apalagi sobat Otan si Aldabra termasuk salah satu kura-kura terbesar di dunia. Kan keren tuh kalau bisa angkat Aldabra asli Afrika yang super gede. Memang lebih besar sih, tapi masih kurang. Ayo dong Kak Canggih, tunjukkan pesonamu. Ngomong-ngomong teman, Kak Canggih ini binaragawan profesional loh. Ia sudah sering mendapat penghargaan di berbagai kompetisi, baik di dalam maupun luar negeri. Yang paling hebat itu saat Kak Galih menang di kategori Men's Sport Model dalam ajang World Championship 2016. Keren gak tuh? Jadi kalau soal angkat-mengangkat beban sih harusnya gampang ya Kak. Ayo pemanasan dulu Kak, karena sobat Otan yang satu ini gak akan mudah untuk diangkat. Dan inilah dia, kura-kura Aldabra terberat di Torto 88. Mau tahu beratnya? Tunggu ya, nanti Otan kasih tahu. Sekarang kita lihat Kak Canggih dulu. Bisa nggak nih angkat si Samson? Tingginya aja hampir setengah badan Kak Canggih. Emang boleh sebesar itu? Bersiap. 1, 2, 3. Apa? Kok bisa nggak keangkat sih? Bahkan gerak aja enggak loh. Ya ampun, sekelas binaragawan kebanggaan Indonesia aja
sampai harus nyerah angkat kamu, Sob. Ini sih namanya super duper jumbo ya. Beratnya Samson ini emang gak kaleng-kaleng, teman. Bobotnya mencapai lebih dari 120 kg. Widih, pantas aja Kak Canggih sampai kewalahan gitu, Sob. Wong beratmu aja setara dengan satu buah motor bebek. Selain berat, tempurung Samson juga sangat besar. Ada yang bisa tebak panjangnya berapa? Ayo kakak talent, mari kita ukur. Untuk pengukuran tempurung kura-kura, biasa menggunakan alat ukur kain, teman. Alasannya karena bisa mengikuti postur tempurung. Dan Samson ini panjangnya 122 cm. Wadidaw! Gak salah deh kalau kamu jadi yang paling besar di kandang ini. Cakep! Oh iya, tempurung atau karapas Samson ini masih bisa bertambah panjang loh. Infonya sih bisa mencapai 140 cm. Bener-bener raksasa ya kamu, Sob. Dari panjang tempurungnya, bisa diperkirakan usia Samson saat ini adalah 40 tahun. Biasanya berat aldabra jantan seperti Samson ini akan lebih berat daripada sang betina. Teman, sebagai herbivora, aldabra suka sekali tuh makan sayur-sayuran. Sepertinya Kak Canggih jadi ikut terinspirasi sama kamu deh, Sob. Buktinya sekarang Kak Canggih makan sayur tuh. Katanya sih biar otot-ototnya makin gede. Teman, sobat otan ini banyak menghabiskan waktunya untuk makan. Nah, biasanya mereka makan daun-daunan yang berwarna hijau. Tapi kalau dikasih sayur berwarna, kira-kira akan dimakan gak ya? Nah, untuk membuktikannya, Otan dibantu kakak Telen untuk membawa nampan penuh berisi sayur dan buah yang berwarna-warni. Waduh, lihatnya kok Otan jadi ikutan lapar ya. OMG, baru aja nampan ditaruh. Sobat bertubuh keras ini langsung menyerbu udah kayak gak makan sebulan. Tenang Sob, ini Otan sediakan memang untuk kamu kok. Jadi silahkan dinikmati. Sebagai hewan yang punya umur panjang, aldabra suka hampir semua jenis sayur dan buah. Di mana ada yang terdekat, itulah yang akan dimakan terlebih dahulu, teman. Setelah itu, baru deh mereka akan mengambil makanan terjauh menggunakan lehernya yang panjang. Keren juga ya, Sob. Jadi nggak perlu sampai pindah tempat ya kan? Dalam urusan diet, sobat otan yang satu ini memang tidak pemilih, teman. Hanya saja ketika diberi makanan yang sangat manis dalam waktu yang lama, itu bisa berbahaya. Sama seperti manusia, jika mengkonsumsi manis berlebih, maka peluang terkena diabetes juga tinggi. Belum lagi kura-kura yang obesitas. Mereka bisa mati mendadak karena jantungnya tertekan oleh lemak. Ingat ya Sob, makan boleh, asal jangan berlebihan ya. Teman, meski aldabra tidak punya gigi, tapi kalau soal makanan gak mau kalah deh pokoknya. Gak cuma rumput, tapi batang tebu yang keras aja masih bisa dilahap. Tuh lihat, sampai terbelah kan batang tebunya. Keremak Sob. Terus kalau nggak punya gigi, gimana ya cara aldabra merobek batang tebu? Coba dong Om Editor, play ulang ya. Nah teman, ada yang tahu nggak rahasianya? Itu loh, jawabannya ada di paruh aldabra yang berbentuk tanduk tajam. Struktur ini yang membantu aldabra untuk makan rumput, daun, hingga batang tebu yang keras sekalipun. Kalau gitu, Otan gak mau ganggu kamu makan deh, daripada keselamatan Otan yang bakal terganggu nanti.
Gak cuma Aldabra aja nih yang famous dijadikan hewan peliharaan. Tapi ada juga sulcata, si kura-kura darat yang gak kalah favorit. Tuh lihat, mereka gemes-gemes banget kan kayak Otan. Lucunya, Otan jadi gemes deh sama kalian. Hayo, kalian pernah melihat kura-kura sebanyak ini belum? Kalau belum, berarti kita sama. Teman, sobat Otan ini adalah tortoa alias kura-kura darat. Saat ini mereka sedang berjemur menikmati cahaya pagi. Kebiasaan ini rutin dilakukan karena kura-kura butuh sinar ultraviolet atau UV, teman. Sinar UVA dapat membantu tubuh sobat Otan ini dalam mengolah makanan. Selain itu, sinar UVA dapat berfungsi untuk menambah selera makan. Nah, jika menjemur sobat Otan ini, jangan terlalu lama ya teman. Bisa-bisa si kura-kura malah dehidrasi. Otan juga mau ikutan berjemur biar kulitnya makin eksotis. BTW, kalian tahu gak sih perbedaan antara kura-kura darat kura-kura air? Ayo, jangan bilang sama ya, karena keduanya ini berbeda loh. Salah satu membedakannya adalah dari tempurung mereka. Dari bentuk tubuhnya, ada perbedaan antara kura-kura darat dengan kura-kura air, teman. Kura-kura darat memiliki tempurung yang cenderung bulat. Sedangkan kura-kura air lebih cenderung datar. Nah, kalau keduanya dalam keadaan terbalik, kira-kira mereka bisa membalikkan badannya nggak ya? Wih, belum apa-apa si kura-kura air ini sudah akrobat membalikkan badan ya teman. Dengan mengandalkan kepalanya yang panjang dan kuat, ia dengan mudah memutar badannya. Tapi kok si kura-kura darat ini terlihat kesulitan ya? Sepertinya tempurung kamu kegedean deh. Jadi susah kan? Loh, itu kok ada kura-kura darat lain sih? Sob, kamu mau ngapain? Ini kan bukan sesi kamu. Wah, ternyata dia sedang membantu temannya. Otan jadi terharu. Di alam, jika kura-kura darat terbalik, maka ia akan kesulitan membalikkan badannya, teman. Untungnya mereka memiliki teman-teman yang mempunyai solidaritas yang tinggi. Kura-kura akan membantu temannya jika ada yang terbalik dengan cara mendorong dari berbagai sisi. Kalian luar biasa. Bangun! Kamu tuh ngapain? Siang-siang tidur ngigong lindur. Barusan mimpi dikejar sama anak harimau. Bagus itu. Loh, kok bisa? Konon ceritanya kalau mimpi dikejar anak harimau itu pertanda baik. Katanya mau cepat ketemu jodoh. Bunda bisa aja. Ayo, lagi deket sama siapa? Ayo, dapet jodoh nih. Walah, Otan udah dak-dikduk ser lihat adegan tadi. Teman, untuk
sebagian orang, mimpi hanya bunga tidur belaka. Tapi ada juga loh yang percaya kalau mimpi pembawa pertanda khusus. Semua tergantung pribadi masing-masing ya. Nah, kalau Otan, yang penting tidur nyenyak. Tan, kalau Mas Burhan mah cuma mimpi ketemu anak harimau. Bunda nih, mau ketemu harimau langsung. Ikut gak? Yuk! Wah. Kayaknya Bunda punya bakat terpendam jadi atlet sepak bola nih. Hei, Ranis! Nih, Bunda bawa apa nih? Yuk, kita main yuk! Waladalah, lawan mainnya harimau tuh. Otan gak jadi ikutan deh Bun, takut. Perkenalkan teman, ini Ranis, harimau benggala yang baru berusia 5 bulan. Walaupun seekor betina, ternyata hobinya main bola guys. Keluarga kucing besar dari India ini lagi aktif-aktifnya bermain teman. Umur memang belum genap setengah tahun, tapi kuku dan gigi anak harimau sudah bisa menyebabkan luka serius jika kita tidak berhati-hati dengan hewan buas satu ini. Tetap waspada ya Bun. Harimau itu punya mata palsu loh. Coba tebak, letaknya di mana? Sebentar Bun, Otan cari dulu ya. Di mana ya bagian tubuh harimau yang menyerupai mata? Aha, ketemu. Teman di rumah lihat juga nggak? Itu loh di belakang telinganya. Ya, betul. Jadi, 2 tanda putih di belakang telinga itu menyerupai mata yang berfungsi untuk mengelabui musuh-musuhnya. Oh, selain motif belang-belang pada tubuh harimau yang membantu ia menyerupai rumput tinggi saat bersembunyi, ternyata warna putih di belakang telinganya juga terlihat seperti mata. Wih, kamu jago berkamuflase ya Sob? Waktunya Ranis mandi ya Tan, kita mandiin si Ranis, harimau cantik. Tan, kebanyakan kucing itu kan takut air. Tapi uniknya harimau ini suka banget main air. Ayo Ranis, kita lanjut mandi ya Nis. Yo. Nah, Betul sekali. Harimau menyukai air karena ia memiliki permukaan tubuh yang cepat panas. Itu sebabnya hewan karnivora ini gemar bermain air dan berenang. Wah, jangan main-main dengan kucing besar ini deh. Selain jadi predator darat, ternyata harimau menguasai dunia air juga loh. Bukan sekedar mandi, tapi harimau sanggup mengintai mangsa dari dalam air. Sebab harimau mampu berenang dengan kecepatan 28 km per jam. Mantap bukan? Halo Bu. Ini ya? ya. Ini lagi ngapain nih? Abis mandi kita nih. Wah, cantik ya. Udah cantik, tinggal Iya, nanti cantik. makan. Oke, ini kebetulan kita hari ini ada program vitaminisasi nih, pemberian vitamin pada harimau benggala kita. Oh, Oke. iya. Wih, pas banget Dok. Otan dan Bunda juga mau ikut kasih vitamin ya. Mas obatnya gimana sih Dok? Oh, ini kita coba langsung ya. Ya. Nah, ini coba langsung. Nah, ternyata kok susah. Ya. Nah, ternyata kita juga harus punya trik seperti manusia juga kalau apa namanya Anak-anak susah anak-anak minum susah obat. ngasih obat, kita punya trik sendiri lah. Ini di harimau juga ada trik tersendiri. Oh Nah, gitu. ini daging. Ya, Kita selipkan aja obatnya di dalam daging. disopakin gitu. Nah, dimasukkan. Nanti biar ini dia Nggak tidak terasa. berasa. Ya. Tampang boleh garang, tapi kalau disuruh minum vitamin susah juga nih.
Bukan hanya manusia ya teman yang butuh vitamin, tapi semua makhluk hidup juga perlu untuk menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh. Walaupun pemberian vitamin rutin dilakukan seminggu sekali, tapi Om Dokter harus pintar-pintar mengelabui Ranis untuk minum vitamin ya.